Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Irfan dari Gemawira, Jawa Barat 2. Kebetulan saya di tempatnya Ibu Titin, atau lebih bekennya Ibu Titin Wala, Bu ya. Titin Wala ya Pak. Oh gitu. Ya, jadi produknya ini sambal mereknya Roaria. Jadi kebetulan juga di sini kalau kita lihat nih sambal pedas ikan roa sudah ada ininya sertifikat halalnya. Kemudian juga sudah ada PRT-nya juga. Jadi insya Allah produknya ini sangat aman ya untuk untuk kita konsumsi karena sudah ada sertifikasinya juga. Ada haki juga. Oh, ada hakinya juga. Oh, alhamdulillah. Jadi ini kemasannya nih udah nggak boleh di ini nih. Kalau diri ada yang menjiplak nih. Seperti itu. Ya, alhamdulillah banyak sekali ininya. Sertifikasinya. Mungkin kita bisa mulai dari ini Bu ya. Jadi latar belakang kenapa Ibu memilih bisnis ini dan juga mulai sejak kapan gitu. Jadi ceritanya kebetulan suami dari Sulawesi, dari Manado. Oh, suka makan sambal roa gitu. Terus suatu saat aku bikin, dapatlah ikan roanya, kami bikin di sini coba. Terus kadang-kadang ke kantor suka bawa anak suami ke kantor makan di sana, teman-temannya pada suka. Itu tahun berapa tuh ya kira-kira? 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Suka terus pesen bikinin. Kadang-kadang tuh saya bikin nasi goreng sambal roa ini. Suka juga. Suatu saat tuh pernah tuh di hari lebaran lah di jalan itu, dia bilang Bu jualan aja. Saya mah nggak mau jual ini, enggak gitu. Sudah, tapi ternyata banyak yang suka dan kebetulan teman saya tukang olahraga suka sambal roa. Terus bilang di mana ya cari sambal roa? Saya ingat di rumah masih ada ikan roa sedikit, akhirnya pesen, tetangga pesen. Jadi akhirnya banyak lah yang pesan yang suka. Terus diseriuskan nih, ikutlah pelatihan. Jadi waktu itu suami yang anjurkan dia urusin PIRT-nya. Jadi saya datang ke Dinkes, saya urusin PIRT. Jadi ikut dulu PKP pelatihan itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Nah, ini kan bahan bakunya ikan roa Bu ya. Iya, betul. Ini juga kayaknya kalau di Jakarta nih sulit banget nih buat dapat ikan roa. Nah, itu bisa diceritakan nggak bahan bakunya? Itu ya, ikan roanya dapat dari Sulawesi. Oh, langsung impor dari sana? Iya, impor dari sana. Kebetulan ada keluarga dari sana. Jadi pernah juga sih beberapa kali beli online gitu ya, tapi ya kurang cocok lah. Ya. Nah, pas mutunya mungkin Bu ya. Tapi ini juga sempat nggak enak juga kan, kayaknya bawel banget nih, maunya begini gitu. Jadi kan saya maunya yang agak kasar gitu, ada kasar-kasar gitu. Oh iya. Terus durinya yang bersih, terus yang nggak ada kulitnya gitu, kayaknya banyak lah, banyak komplain waktu itu. Jadi akhirnya dipilihlah daging yang bagian punggung ikannya. Oh iya. Jadi khusus yang bagian punggung. Oh, jadi nggak semua ini ya, nggak semua bagian dari ikan itu dipakai ya. Iya. Di punggung pasar ya dibikin sama orang. Alhamdulillah. Nah, ini semenjak kan ini pasti Ibu awal mula mungkin sendiri ya. Ya. Tapi semenjak udah mulai berkembang gitu selama 5 tahun, itu mungkin udah banyak gitu kan produksinya. Itu sudah ada karyawan berapa yang bantuin ya? Karyawannya nggak banyak Kak, yang 4 orang. Jadi kan dibantu kadang-kadang anak bantuin juga sih. Oh iya. Bantuin. Sama bapak juga. Ya alhamdulillah ya. Jadi sekarang udah berkurang 1 karena COVID ini ya. Jadi 3. Ya. Ini kalau boleh tahu nih saat
saat ini produksi sudah mencapai berapa banyak Bu ya? Sekali bikin gitu. Ya, Sekali produksi. maksudnya dalam apa? Dalam ya istilahnya itu setiap hari produksi atau gimana? 2 hari sekali Pak. Kecuali kalau ada yang pesan dadakan, kadang-kadang kan ada tuh dari Indonesia mau pesan 100 atau 200 kita bikin. Misalnya pagi-pagi kita bikin nih 50 botol, udah sholat selesai udah istirahat bikin lagi 50 botol. Jadi sehari itu bisa 100. Oh, sehari bisa 100. Itu artinya kalau misalkan ya taruhlah dalam seminggu 5 hari produksi gitu, artinya 500 botol gitu ya. Seperti itu. Dan mungkin juga dalam 1 bulan tuh bisa ribuan botol Bu ya. Kalau ini alhamdulillah Bu ya. Nah, kalau boleh. Jual di supermarket juga Pak. Oh gitu, di supermarket juga ada. Udah ada ya. Nah, selain supermarket juga kayaknya di marketplace juga udah ada juga Bu ya. Dibeli-beli ya. Sama di Shopee. Di Shopee ya. Tapi kalau reseller kan ada jual di mana-mana Pak, Tokopedia. Oh iya. Ya itu mungkin buat teman-teman yang mau langsung dibeli online. Ya, silakan. Itu ada di Shopee dan Tokopedia dan Blibli ya, dan Blibli. Itu langsung marketplace-nya Rowaria Ibu Titin. Ya. Di Ladara juga ada Pak sekarang. Ladara itu punya TNI. Kayaknya punya TNI. Ya, Ladara ada. Tapi namanya bukan sesuai nama perusahaan. Oh gitu. Ya. Tapi produksi Ibu Titin. Ya. Ya jadi seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan itu nanti kita cantumkan ya linknya, link untuk yang di Blibli sama di Shopee-nya. Itu nanti kita cantumkan di deskripsinya. Atau mungkin juga kalau misalkan mau ada kontak WA gitu boleh. Oh boleh iya, dengan senang hati silakan. Iya. Instagram juga ada. Oh IG juga ada tuh. Nanti kita cantumkan juga di deskripsi Instagramnya. Ya, WA-nya kontaknya kalau boleh Bu nanti. Silakan WA ke 08787 38 777 09. Ya itu ya nanti. Instagramnya Rowaria_Titin. Wah, sederhana ya. Sederhana sekali dan langsung nama yang produksi juga ada dicantumkan juga. Jadi insya Allah nggak akan salah. Oke, jadi nah kalau boleh karena ini kan mungkin teman-teman ada yang mau ini juga Bu ya istilahnya tertarik gitu ya untuk UMKM, terus juga apalagi juga Ibu udah 5 tahun nih produksi. Alhamdulillah nih cukup dalam kalau misalkan UMKM itu udah senior lah istilahnya. Karena pasti kalau namanya UMKM itu kan kalau yang nggak sanggup itu kan pasti cepat ya ininya. Tapi kalau misalnya udah 5 tahun sampai 5 tahun tuh ya alhamdulillah, apalagi juga omset mungkin juga makin meningkat gitu. Itu juga kegiatan emak-emak yang menghasilkan. Iya. Ya jadi itu kira-kira kalau boleh tahu ya itu dalam 1 bulan itu omsetnya bisa sampai berapa ya? Kalau ini belasan kan? Apalagi udah lebih dari ini ya, belasan juta. Istilahnya emak-emak bikin sambal itu gajinya itu lebih dari seorang dulu telinga dengerin berita TV kita ketik-ketik lagi. Ya alhamdulillah, jadi mungkin buat teman-teman yang yang tertarik untuk berwirausaha, mudah-mudahan Bu Titin bisa ya seperti inspirasi ya, karena ya betul. Jadi kalau nanti ada pertanyaan gitu bisa langsung aja ditanyakan di ininya, di link channel YouTube-nya. Insya Allah nanti kita jawab setelah dapat konfirmasi
dari Ibu Titin jawabannya. Seperti itu. Bisa cerita sedikit kira-kira apa yang dibutuhkan? Ya, produk unggulannya apa ini Bu yang untuk ininya? Ya, unggulnya ini kan udah kita udah dapat sertifikat yang udah dites di lab Saraswati di Bogor. Ini tidak mengandung benzoat, tidak benzoat pengawet. Ya. Terus tidak ada formalin. Ya. Terus tidak ada salmonella. Terus tidak mengandung boraks. Jadi udah aman. Tidak ada pewarna rodamin D2. Jadi semuanya alami gitu. Jadi udah ada sertifikatnya. Kalau apa namanya sertifikatnya mungkin yang dipunyai bisa ditunjukkan ke Ibu ya. Ini dari Saraswati. Dituliskan begini. Ya nanti ini aja apa namanya? Lihat ininya aja ya. Yang penting kan apa namanya sudah ada sertifikasinya. Mau buka kafe, mau bikin nasi goreng bisa. Ya. Jadi enak tuh, praktis. Bisa kayak ini atau mungkin digoreng kuah campurkan aja. Oh ya sip. Atau kalau di Bogor Pak ya udaranya kan enak tuh. Yeah. Atau bikin ini jagung bakar. Oh, itu iya. ada acara anak-anak muda tuh biasanya tahun baru tuh ulang tahun. Bikin jagung bakar oleh sini. Ya. Biasanya orang banyak juga tahannya berapa lama? Oh iya. Ya untuk ininya ya berapa lama kadaluarsanya itu berapa lama? Ya, jadi ini kan pasteurisasi ya. Jadi tahannya 8 bulan di luar. Masih dalam keadaan Di kondisi ini ya suhu ruangan suhu ya. ruang ya. 8 bulan ada pasteurisasi. Jadi waktu atau pengapa ya pasteurisasi itu dari pemasakan Pak caranya. Jadi waktu pemasakan jadi semua bahan-bahannya kan tentunya bersih ya, bersih. Itu udah dimasak di atas 80 derajat. Ya. Masukin botol kaca, makanya pakai botol kaca. Masukin botol kaca langsung tutup. Tutup ya. Itu pasteurisasi. Jadi ini tanpa pengawet, pengawetnya itu alami dari pasteurisasi dari suhu yang 40 derajat gitu ya. Ya. Dan juga tahannya itu sampai 8 bulan di dalam suhu ruangan. Apalagi kalau disimpan di lemari es, mungkin bisa lebih lama lagi. Tapi kayaknya belum 8 bulan udah habis semua. Karena kemasannya mungkin kayaknya cuma 110 gram aja ya. Oh, oke. Ya itu yang besar itu. Oh ini enggak Pak. Ini buat di rumah aja. Oh gitu. Teman saudara. Tapi kalau dibawa-bawa kan keluar negeri Pak. Oh iya. Segini. Betul. Jadi apa namanya? Ya cukup masuk di tas di ininya ya bagasi. Nggak perlu masuk bagasi. Ya seperti itu. Mungkin ya seperti itu ya. Jadi sharing dari Ibu Titin, dari anggota dari Gerakan Masyarakat Wirausaha Jawa Barat 2. Mudah-mudahan sharing pengalaman Ibu Titin dan juga Bapak dapat menginspirasi teman-teman semua, terutama untuk ya dalam kondisi pandemi ini ya, karena memang apa namanya ya Pak ya inilah banyak yang ya harus survive, jadi melakukan wirausaha. Mungkin insya Allah inspirasi dari Ibu Titin dapat menginspirasi teman-teman semua. Mungkin nanti kita juga akan ini ya, kita akan sorot nih ininya apa namanya produknya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di Blibli atau di Shopee itu nggak sampai salah produknya, sambal pedas Roaria produksi Ibu Titin seperti itu. Mungkin ya cukup sekian dari saya. Ya terima kasih Bu. Ya nih jangan lupa sambal pedas Roaria produksi Ibu Titin. Mungkin kita salam ke Mawira Bu ya.
Nah, nggak lupa kan ininya, slogannya. Selalu dihargai. Jadi slogannya itu satukan, gemakan, sukseskan. Ya, oke, kita ulang dulu ya, Iya. ya Pak ya. Ya, salam Gemawira, satukan, gemakan, sukseskan. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sekilas sharing dari Ibu Titin tentang produknya sambal pedas ikan roa Roaria. Sebuah usaha UMKM yang berawal dari hanya untuk konsumsi sendiri saja, tetapi kemudian dapat berkembang menjadi usaha UMKM yang pendapatannya bisa mencapai belasan juta rupiah per bulannya. Dan karena sambal pedas Roaria ini sudah memiliki beberapa sertifikasi, maka menjadi salah satu unggulan dari gerakan masyarakat wirausaha atau Gemawira yang siap memasuki pasar ekspor. Bisa dibayangkan bila produk Roaria ini sudah memasuki pasar ekspor, berapa penghasilan yang bisa diterima oleh Ibu Titin. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan like, komen yang positif, atau bila ada beberapa pertanyaan, silakan cantumkan saja di kolom komen. Insya Allah kami akan jawab secepatnya pertanyaan dari teman-teman semua. Dan juga jangan lupa silakan di-share kepada teman-teman dan kerabat yang sekiranya membutuhkan inspirasi produk UMKM, apa yang dapat mereka andalkan. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi video-video berikutnya dari inspirasi UMKM Gemawira. Demikian, salam dari kami, salam Gemawira, satukan, gemakan, sukseskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemawira, satukan, Gemawira, gemakan, Gemawira, sukseskan untuk semua. Gemawira, gemakan, Gemawira, sukseskan untuk semua.